Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya akan menyampaikan sekitar 3 atau 4 topik. Yang pertama adalah bahwa ini sasaran kita adalah bagaimana memperkuat sistem kesehatan di tingkat kabupaten dan kota yang menjadi frontliner dalam menghadapi wabah COVID ini. Pertama adalah landasan hukum. Ini perlu kita ketahui bersama bahwa landasan hukum kegiatan ini adalah Kepres 11 2020 dan PP nomor 21 2020 tentang PSBB. Ini istilah baru yang dikemukakan oleh Bapak Presiden, ya, pembatasan sosial berskala besar. Apa isinya saya tidak akan mengulangi karena ada di dalam PP 21 tersebut. Yang kedua, saya ingin ingatkan bahwa di dalam PP 2 tentang SPM, keadaan kesehatan akibat bencana dan wabah itu merupakan tanggung jawab provinsi. Jadi ada 2 tanggung jawab provinsi. Dengan kata lain bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten juga merupakan suatu line comment dengan Dinas Provinsi. Nah, yang berikutnya yang saya sampaikan adalah tentang konteks. Wabah COVID ini di Indonesia itu menghadapi beberapa hal yang sangat spesifik. Pertama adalah disparitas wilayah. Ya, Jawa ini berbeda dengan kepulauan lain. Pulau Jawa dihuni oleh sekitar 140 juta manusia, seakan-akan merupakan satu kesatuan demografi, jadi satu big cities. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mobilitas di Jawa sangat tinggi, apalagi tadi Pak Kepala PNB menyampaikan dalam menghadapi Ramadan dan keadaan di Jakarta dan nanti Idul Fitri, mobilitas penduduk keluar dari Jakarta, kota besar ke desa akan meningkat. Jadi mobilitas penduduk perlu menjadi perhatian ketiga kita. Yang ketiga adalah besarnya pekerjaan non formal yang mobilitasnya juga sangat tinggi. Itu konteks yang perlu kita perhatikan dalam menghadapi COVID ini. Bagian kedua yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, adalah tentang prinsip. Prinsip dasar dalam menghadapi wabah ini adalah putuskan mata rantai infeksi. Itu prinsip. Kenapa? Karena kita belum punya obat, kita belum mempunyai vaksin. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua adalah intervensi dini. Ya, artinya kita harus melakukan intervensi di hulu. Di sini nanti peranan puskesmas menjadi sangat vital. Prinsip ketiga adalah speed, kecepatan. Kita tidak bisa lagi melakukan penundaan-penundaan. Speed adalah satu prinsip di dalam menghadapi wabah. Karena apa? Karena wabah ini sangat khas, penularannya sangat tinggi. Jadi speed menjadi satu prinsip juga. Yang ketiga disampaikan oleh Bapak Kepala BNPB adalah prinsip integrasi, sinkronisasi, koordinasi. Ini prinsip-prinsip harus kita pegang di dalam menghadapi COVID ini. Nah, berikutnya di dalam memutuskan mata rantai, sudah ada pedoman yang kita ketahui, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa epidemiologi, prevent, detect, and respond. Cegah, lakukan diagnosis dini, dan lakukan respon pengobatan. Prevent, detect, response. Maka oleh karena itu, fungsi-fungsi yang harus kita jaga adalah bagaimana 3 langkah ini kita lakukan dengan baik. Nah, di dalam konteks pelaksanaan tersebut, di dalam prevent terutama, ini harus di tingkat kabupaten, komandannya adalah Bapak Bupati Wali Kota, tetapi eksekutornya di dalam prevent ini terutama adalah Dinas Kesehatan. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan harus memperkuat hal-hal yang menyangkut mengenai yang sudah kita ketahui, tadi sampai ke Pak Doni, ya, bagaimana misalnya kesehatan preventif pada tingkat individu, keluarga, komunitas, dan satu wilayah kecamatan sampai desa, kecamatan, sampai kabupaten. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang saya ingin tekankan karena waktunya terbatas. Saya kira saat ini, Dinas Kesehatan, baik di provinsi dan kabupaten, segera melakukan perencanaan. Nah, kalau kita sudah biasa merencanakan perencanaan tahunan, saya menyarankan paling tidak ini rencana bulanan. Apa yang akan kita lakukan dalam bulan ke depan? Langkah pertama di dalam perencanaan adalah analisis demografi. Kenali struktur demografi penduduk kita. Yang disampaikan Pak Doni tadi, bisakah kita misalnya membuat klaster? Berapa banyak lansia yang sehat, lansia dengan penyerta. Halo? Kedengaran Pak? Masih? Bisa lanjut Pak? Halo? Bisa lanjut Pak?
Ya, lanjut Pak. Halo, Silakan Pak, silakan Prof. bisa ya? Silakan, kedengaran Pak, Baik. silakan Prof. Mas Koba, lanjut aja Pak. Ya. Baik, jadi perencanaan segera, perencanaan ke depan itu adalah pertama memahami siapa penduduk kita, yaitu struktur demografi. Berapa lansia yang sehat, lansia dengan comorbidity, kemudian berapa orang yang sudah pengamatan dan sebagainya. Jadi analisis demografi menjadi penting. Nah, yang saya tekankan pada saat ini yang penting adalah analisis mobilitas. Saya ambil misalnya di Majalengka, itu bupatinya sudah mendata berapa penduduk yang akan mudik dari Jakarta, dari Bandung, dan sebagainya. Dan ada treatment khusus bagi penduduk yang mobilitasnya tinggi ini. Yang kedua adalah tentu perencanaan kebutuhan. Saya ingin menyampaikan kembali bahwa dengan PP2 tentang tentang struktur daerah, sekarang ini rumah sakit daerah dan puskesmas menjadi UPT dinas. Jadi 3 institusi ini, dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, ini harus menjadi satu kesatuan. Nah, satu kesatuan kerja. Jadi yang penting barangkali untuk tingkat puskesmas, saya langsung segera ke sana, adalah bagaimana puskesmas ini melakukan deteksi dini. Kalau prevent tadi, itu komandannya bupati dan sebagainya. Nah, apa itu deteksi dini? Adalah melakukan tes. Nah, kita ketahui sekarang ini kita bisa melakukan rapid test, RDT. Memang ada orang melontarkan isu, RDT ini sensitivitinya 60%. Menurut saya tidak apa-apa. Artinya 40% itu negatif, belum tentu tidak sakit. Hanya disampaikan kepada orang yang kita periksa yang negatif, Bapak, Ibu, ini belum tentu tidak sakit. Tolong kembali lagi apakah seminggu kemudian dari sekarang. Tetapi dengan sensitivity 60%, artinya kita sudah menangkap pada pasien ini 60% dari potensi kasus yang ada di wilayah kita. Jadi rapid test ini menjadi sangat vital di dalam melakukan intervensi dini. Nah, ini saya menghimbau kepada Kemenkes, terutama Dirjen Yanfar, Pak Dirjen Yankes, bagaimana kita menjamin ketersediaan rapid test di daerah. Tadi Pak Doni mengatakan bisa saja nanti barangkali menggunakan RDT yang sekarang juga katanya beredar disediakan oleh pihak swasta. Tetapi RDT menjadi penting. Ini salah satu kunci sukses yang terjadi di Korea Selatan. Nah, siapa yang melakukan? Maka ini yang kedua adalah soal tenaga. Kemarin saya berbicara dengan Pak Bambang, dengan Pak Oscar juga. Memang di antara 10.000 puskesmas kita, itu yang ada lab analisnya hanya sekitar 60-67%. Artinya kelangkaan lab analis ini perlu kita segera atasi. Nah, apa yang dilakukan oleh daerah, kita tentu tidak akan men-train dulu, barangkali bisa dilakukan task shifting. Apakah bisa perawat yang ada dilatih dengan cepat untuk mampu mengambil RDT darah tepi kemudian diperiksa. Ya, saya tidak mengatakan PCR. PCR itu barangkali dilakukan oleh fasilitas yang sudah terakreditasi, rumah sakit dan sebagainya. Tetapi RDT ini dilakukan terhadap siapa? Terhadap tadi orang yang datang, kata Pak Doni, kemudian kepada orang yang kita mempunyai high risk. Ya. Nah, berikutnya adalah kalau positif. Apa yang perlu kita lakukan? Kalau positif, maka tentu harus ada isolasi. Nah, di sini ada persoalan, apakah sifatnya adalah home isolation? Saya tidak begitu yakin karena banyak rumah-rumah kita di desa itu kamarnya hanya 2 atau 3, dihuni 10-12 orang. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, barangkali kepala dinas dengan bupati, dengan camat, bisa menemukan satu tempat, tadi disebut rumah singgah. Saya berpikir misalnya ruang sekolah yang dekat dengan puskesmas bisa dikonversi menjadi home isolation. Mereka kumpul di situ, tentu dengan jumlah cukup banyak. Kalau 1-2 barangkali bisa di rumah. Tetapi kalau sudah 30-40 orang, itu harus ada sarana terkonsentrasi, apakah di sekolah, tempat asrama haji, dan sebagainya. Saya melihat sekolah itu ada di mana-mana dan sekarang kosong. Nah, ini bisa dikonversi dengan menggunakan dana desa. Oleh karena itu, keterlibatan dinas pemberdayaan masyarakat perlu di sini kepala desa. Kenapa? Karena desa sekarang mendapat anggaran sekitar 800 juta sampai 1 miliar per tahun. Ini bisa dipergunakan untuk konversi sekolah menjadi rumah singgah tadi. Yang kedua adalah menggunakan dana dak fisik. Ya, tentu dari Kemenkes, keuangan bisa diberikan otoritas daerah menggunakan dak fisik untuk mempersiapkan rumah singgah tadi. Karena apa? Karena menurut saya home isolation itu cukup berbahaya, ya bisa menular orang lain. Apa yang kita lakukan dengan orang positif ini, saya berpikir begini, ini minta konfirmasi dari Pak Dirjen, Kes, dan Yanfar. Menurut saya, yang positif kita harus lakukan pemberian obat.
obat itu terdiri dari 3 komponen dalam satu package. Satu adalah antiviral, apapun namanya, saya tidak sebut. Kedua adalah antibiotik untuk mencegah infeksi sekunder. Yang ketiga roboransia, apakah vitamin C dosis tinggi atau vitamin E dan sebagainya, vitamin A maksud saya. Ini kalau bisa disediakan dalam paket-paket dan diberikan untuk 5 hari kepada orang yang positif, supaya dia bisa cepat sembuh dan bisa kembali dan tidak menularkan kepada orang lain. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, tadi saya katakan tenaga mungkin kita lakukan test shifting yang tidak ada lab analis. Kemudian obat tadi, yang ketiga adalah tentang dana, yang keempat ini APD tingkat puskesmas. Ini juga tolong dibuatkan sebuah standar, apakah itu masker, handscoon, apakah ada alat lain, saya tidak ahli di bidang itu, tetapi ini cepat dirumuskan, dan saya kira ini harus disiapkan oleh terutama pusat, yang kedua oleh daerah. Nah, kalau disediakan oleh daerah, tolong dari pusat diberikan spesifikasi dari APD tersebut. Itu beberapa hal, Bapak sekalian, yang menurut saya segera perlu kita lakukan. Saya ulangi lagi, ya, prevent, detect, respond. Pada tingkat primer, tadi saya katakan, nah pada tingkat sekunder, saya kira kepala dinas harus duduk bersama-sama dengan rumah sakit. Saya ambil contohnya Majalengka. Di situ rumah sakit Cederes dan rumah sakit Majalengka, ada 32 puskesmas. Bagaimana sistem rujukan ini? Apakah menggunakan puskel dari puskesmas atau ambulan dari rumah sakit menjemput? Ya, jadi ini perlu dirumuskan juga. Bukan hanya puskesmas primer dan rumah sakit, tetapi linkage. Dan untuk rumah sakit sendiri, tadi disampaikan, saya kira perlu disiapkan ruang isolasi, APD, obat, dan sebagainya. Jadi, dalam hal ini saya ingin mengatakan bahwa Dinkes, rumah sakit, puskesmas harus menjadi satu kesatuan. Nah, saya kira itu beberapa hal, Pak Kadir. Nanti kalau ada beberapa pertanyaan, saya dengan senang hati menjawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.